Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 di periode 2. Kami dari Prodi Digital Supply Chain atau Teknik Logistik Telkom University. Tim dosen yang melakukan kegiatan PKM ini terdiri dari saya, Femi Yulianti, lalu rekan saya Putu Giri, dan Atia Nur Aisyah. Kami dibantu oleh tim mahasiswa yang terdiri dari Nadif, Margarita Yesi, Raihanul Hakim, dan Syakila Putri. Untuk periode 2 Abdimas tahun 2025 ini, judul yang kami angkat adalah pengembangan sistem informasi mendukung putusan manajemen bantuan logistik dan peralatan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat atau Sistem Informasi ILUNA versi 3.3. Didahului oleh pentingnya sistem informasi di dalam kebencanaan, di mana sistem informasi memerankan peranan penting dalam manajemen bencana sehingga dapat efektif dan efisien baik dari aktivitas pre-disaster, during disaster, hingga post-disaster. Sistem informasi logistik kebencanaan harus dapat yang pertama adalah mendukung perencanaan kebutuhan persediaan, lalu meningkatkan akurasi pengelolaan biaya operasional logistik. Di samping itu juga meningkatkan akurasi dan transparansi informasi keuangan, hingga menghasilkan laporan persediaan bantuan bencana dari barang yang diterima, berapa yang disimpan, hingga berapa yang distribusikan ke BPBD, kabupaten, ataupun kota. Saya ceritakan histori dari pengembangan ILUNA itu sendiri, di mana kami setelah mengembangkan ILUNA dari tahun 2022 hingga sekarang di tahun 2025, di mana pada tahun ini kami sudah berhasil mengembangkan dua versi, yaitu ILUNA 3.2 dan ILUNA 3.3. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa fokus dari ILUNA 3.2. Jenis persediaan dari ILUNA 3.2 adalah berupa bantuan logistik bencana dan peralatan yang habis pakai, di mana aktivitas logistik yang terlibat di dalamnya adalah seluruh aktivitas logistik dari penerimaan hingga distribusi bantuan ke BPBD, kabupaten, dan kota. Dalam ILUNA 3.2 ini, dilakukan pembaharuan pada kodifikasi barang, bantuan logistik, dan peralatan, di mana kita sesuai ataupun mengacu pada petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2024 tentang standar minimal kebutuhan logistik dan peralatan. Kemudian untuk ILUNA versi 33, yaitu pada tahun 2025 periode 2, jenis persediaannya masih sama, yaitu terkait dengan bantuan logistik bencana dan peralatan habis pakai, di mana aktivitasnya pun sama, yaitu terkait seluruh aktivitas logistik dari penerimaan hingga distribusi bantuan. Pembaharuan pada kodifikasi barang, bantuan logistik dan peralatan menjadi dasar untuk mengelola barang tersebut yang didukung dengan pembuatan barcode pada barang bantuan. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan di BPBD Jabar, terutama pada periode 2 tahun 2025. Yang pertama adalah terkait dengan kodifikasi barang yang telah dikembangkan, yaitu pada ILUNA versi 3.2 yang menjadi basis pengelolaan bantuan dengan menyertakan barcode pada bantuannya, pada barang bantuannya. Penyertaan barcode itu sendiri digunakan sebagai identitas barang bantuan sebelum disimpan, yang pada akhirnya nanti akan didistribusikan ke kabupaten ataupun ke kota. Penggunaan barcode menjadi dasar dalam pengembangan ILUNA ke depannya agar pengelolaan bantuan itu lebih bisa transparan, adil, tidak diskriminatif, efektif, efisien, dan akuntabel, dan juga meningkatkan traceability dari bantuan di masa mendatang. Nah, ini merupakan
kegiatan kami hasilnya yaitu kami sering rutin ya mengadakan rapat di BPBD Provinsi Jawa Barat, di mana pada akhirnya kami berhasil untuk bisa membuat sistem informasi yang didahului dengan penempelan barcode ya. Di sini terlihat foto kami melakukan uji coba barcode scanning terkait dengan barang bantuan yang ada di BPBD Jawa Barat. Di mana penulisan kode barang itu kami gunakan pola seperti berikut, yaitu 2 digit pertama terkait dengan golongan, 1 digit kemudian adalah bidang, 2 digit tambahan merupakan kelompok barang, 2 digit berikutnya adalah sub kelompok barang, dan 3 digit terakhir adalah sub kelompok barang. Sub-sub kelompok barang maksud saya. Nah, kita lihat contoh penerapannya seperti ini. Untuk level 1 ini terkait dengan sumber, jadi ada dari APBND 3, APBND 5, ada dari APBD ataupun dari CSR. Untuk level 2-nya itu merupakan jenis barang ya, kelompok barang itu ada pangan, sandang, papan, peralatan habis pakai, dan peralatan aset. Untuk level 3, kita breakdown lagi terkait dengan beras, air mineral, makanan siap saji, paket sembako, dan makanan gizi. Level 4, misalkan kita contohkan ada beras mungkin yang di sini. Berasnya ada beras putih, ada beras merah. Lalu misalkan nanti ada air mineral, nanti macam-macam air mineralnya seperti apa itu termasuk dengan di level 4. Dan yang terakhir adalah sebagai contoh ya, beras yang untuk beras tadi, misalkan beras putih atau merahnya ada yang 1 kilogram, 2 kilogram, sampai 20 kilogram. Masing-masing mempunyai kodifikasi masing-masing. Kita lihat cara penerapannya. Misalkan masuk kelompok barang, di mana barangnya adalah barang APBN D3, maka kita akan tuliskan N3 di sini, sesuai dengan kodifikasinya. Lalu untuk level 2-nya adalah, jika barang dari yang dikirimkan berupa pangan, maka kita tuliskan digitnya yang nomor 3 ini adalah 1, N3.1. Untuk berikutnya, pangannya adalah berupa beras. Maka kita tambahkan digit .01, maka N3.1.01. Masuk ke level 4, ternyata beras yang dikirim adalah beras putih, maka kita masukkan 01, N3.1.01.01. Dan level kelima yang terakhir, beras putihnya itu sebanyak yang 10 kg, maka akan kita tuliskan .0004. Sehingga untuk keseluruhannya, untuk beras putih 10 kg yang berasal dari APBN D3, kita tuliskan barcode-nya, kodifikasinya adalah N3.1.01.01.004. Sehingga ketika kita sudah memiliki struktur kodifikasi ini yang kita benamkan di sistem Iluna, seperti di depan adalah contoh tangkapan layar dari Iluna versi 3.3, di mana terdapat barang masuk yang kita generate, data-datanya kita masukkan, dan kita generate kodifikasinya, di mana kita bisa menghasilkan barcode yang akan kita tempelkan di barang yang baru datang, seperti itu. Seperti tangkapan layar di depan. Sampai kepada kesimpulan dan tindak lanjut, kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu pengelolaan bantuan logistik dan peralatan pada BPBD Provinsi Jawa Barat telah dilakukan melalui pengembangan Iluna 3.2 yang fokusnya dalam pembaharuan kodifikasi barang, dan menjadi dasar dari pengembangan Iluna 3.3, di mana kodifikasi tersebut bisa menjadi basis pengelolaan barang bantuan berbasis barcode. Hal ini dilakukan dalam upayanya untuk pengelolaan barang yang lebih transparan, adil, tidak diskriminatif, efektif, efisien, dan accountable, juga meningkatkan traceability bantuan di masa mendatang. Adapun tindak lanjut pengembangan Iluna ke depannya di tahun 2026,
Kami akan coba mengembangkan Ilunanya berbasis aplikasi telepon pintar ya, Iluna Mobile Apps. Lalu juga bisa dikembangkan ke arah Iluna yang diperuntukkan untuk fase tanggap darurat bencana, di mana Iluna hingga Iluna 3.3 ini baru untuk fase penguatan, belum untuk fase tanggap darurat bencana. Berikutnya, pengembangan berikutnya bisa juga ditambahkan penambahan fitur model-model manajemen persediaan barang seperti manajemen alokasi bantuan yang bisa kita integrasikan. Juga bisa juga kita integrasikan antara Iluna yang sudah dibuat, dirancang dengan aplikasi Jawa Barat Berbudaya Tanggap Darurat atau Barata yang sudah dipakai existing di BPBD provinsi. Dan yang terakhir, information sharing ketersediaan barang bantuan di gudang BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten ataupun kota seperti itu. Terima kasih. Harapannya bisa kita report untuk perkembangan pengabdian kepada masyarakat dari Prodi Digital Supply Chain Telkom University berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.